Selamat malam teman-teman semua, Shalom. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah online pada malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sembari mari kita angkat pujian dengan judul Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Kau boleh menuntun, Kau boleh memimpin setiap kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah ibadah pada malam hari ini sungguh-sungguh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman,
tiba saatnya kita akan mendengarkan pengurayan firman Tuhan. Tapi mari saya mengajak setiap kita bersama-sama mengangkat pujian yang berjudul Pemilik Hidupku. Biarlah kita boleh menghayati liriknya dengan baik-baik. Dan biarlah pujian ini sungguh-sungguh boleh memberkati kita. Dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Benar teman-teman, Dia adalah Allah sang pemilik kehidupan kita. Seharusnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang. Percayalah kepadanya, sebab Dia tahu dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tetap mengontrol kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan penguraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom kepada seluruh rekan-rekan pemuda dan pemudi yang mengasihi dan dikasihi Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Bagaimana kabarnya? Kita percaya Tuhan tetap hadir di dalam setiap keberadaan kita. Dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, Yesus Kristus tetap mengasihi kita. Amin. Mari kita bersama-sama di dalam satu kesempatan yang indah ini boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan sebuah tema yang diberikan kepada saya
menanti siapa, mengharapkan apa. Kita buka bersama-sama dari Mazmur 130. Mazmur 130. Kalau sudah Alkitabnya dibuka, rekan pemuda-pemudi, kita boleh buka hati kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam kondisi PSBB yang diperpanjang di kota Ambon ini Tuhan, kami tetap boleh ada kesempatan mencari Engkau, merindukan suara-Mu bagi hati kami dan kehidupan kami. Bahkan Tuhan, mengharapkan terus keberadaan-Mu ya Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 130. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Seruan dari dalam Kesusahan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada para pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian firman Tuhan, sedemikian jauh kita boleh membacanya, dan berbahagialah kita semua yang boleh menyimpan perkataan firman Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Nah, rekan pemuda-pemudi yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu hal yang indah, bahwa lagu Mazmur ini itu oleh para penulis Alkitab diberikan judul, yaitu Nyanyian Ziarah. Nyanyian Ziarah. Artinya, lagu ini atau pujian ini banyak kali dikumandangkan oleh orang-orang yang sedang ada di dalam perjalanan. Nah, tentu saja lagu ini atau Mazmur 130 ini memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Ada yang mengatakan bahwa lagu pujian ini memang sudah dikumandangkan di dalam ibadah-ibadah sejak zaman Daud. Artinya pada waktu itu Daud sebagai raja didampingi oleh para imam yang mengadakan ibadah khusus, perayaan khusus di Yerusalem, Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Lalu kemudian para penduduk Israel dari 12 suku dari berbagai daerah yang cukup jauh, mereka tahu akan ada perayaan. Mereka datang ke Yerusalem dengan menempuh jarak dan perjalanan yang jauh. Nah, tentu saja ini tidak semua orang-orang yang ada di wilayah 12 suku, pasti hanya orang-orang tertentu atau memang orang-orang yang berkesempatan untuk bisa hadir di dalam ibadah-ibadah. Nah, ketika mereka ada di dalam perjalanan, mereka menyanyikan lagu Mazmur 130 ini. Bahkan bisa jadi mereka juga seringkali datang tentu tidak waktu pas ibadah. Pasti mereka mengaturnya 1 hari atau beberapa hari di muka sebelum ibadah. Sehingga ketika mereka tiba di Yerusalem, banyak kali mereka tinggal di dalam pelataran-pelataran Bait Allah, menginap di sana, menunggu besok bakal ada ibadah. Nah, itulah sebabnya dengan hati yang penuh pengharapan, kerinduan, mereka menyanyikan lagu ini, supaya ketika nanti mereka beribadah, ada suasana hati yang baru,
ada firman yang baru, ada urapan, ada sukacita yang baru yang mereka rasakan. Nah, lagu Mazmur 130 ini juga ternyata cukup terkenal, bahkan sangat terkenal ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan, yaitu ketika mereka ada di tanah Asyur dan di tanah Babel, kurang lebih sekitar 586 sebelum Masehi sampai dengan kurang lebih 70 tahun kemudian 516 sebelum Masehi. Nah, pada waktu itu orang-orang ada di dalam pembuangan, orang-orang Israel. Nah, mereka tahu ketika mereka akan ada ibadah-ibadah khusus, mereka datang ke Yerusalem, walaupun mungkin hanya melihat reruntuhan dan tidak ada ibadah lagi di sana tentunya. Atau bahkan ketika mereka di dalam sinagog-sinagog, di rumah-rumah ibadah di tanah pembuangan, mereka menyanyikan lagu ini sebagai satu tanda kerinduan, kehausan akan suasana dulu ibadah raya pada zaman Raja Daud. Nah, ternyata lagu ini juga Mazmur 130 sampai dengan saat ini ya, yang abad modern ini tetap menjadi lagu atau pujian atau doa-doa yang sangat populer. Oleh siapa? Khususnya oleh orang-orang Yahudi yang saat ini tersebar ke seluruh dunia. Nanti pada perayaan Rosh Hoshana, hari raya tiup serunai, biasanya orang-orang Yahudi itu akan kembali berziarah. Nah, mereka sekarang hanya sisa menemukan satu tembok bekas reruntuhan daripada bait Allah yang disebut dengan tembok ratapan. Nah, di depan tembok itu mereka juga membacakan, mendoakan, merenungkan kembali Mazmur 130. Nah, satu lagi yang unik Bapak Reformasi kita, yaitu Bapak Martin Luther pada saat jadi biarawan. Ternyata dia juga sangat terinspirasi daripada Mazmur 130. Kita tahu waktu itu ya, di zaman biara, kurang lebih sekitar abad-abad skolastik lah, sarjana-sarjana teologi pada waktu itu di biara-biara pada zaman kepausan. Nah, ketika mereka masuk ke dalam ibadah besar, itu biasanya mereka melewati berbagai tangga-tangga sebelum pada masuk satu gedung yang besar, yang megah. Nah, setiap tangga, anak tangga yang mereka lewati, lalu mereka berdoa. Doanya dari mana? Salah satu yang cukup terkenal adalah Mazmur 130. Nah, sekarang bagi kita, para pemuda-pemudi yang tentunya mencintai Tuhan, murid-murid daripada Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa ambil hikmah? Bagaimana kita bisa menikmati Mazmur 130 ini menjadi satu mazmur yang indah, yang memperbaharui relasi kita dengan Tuhan. Ya, paling tidak saya melihat ada 3 hal. Ada 3 hal yang kita bisa ingat, kita bisa ambil garis besar daripada Mazmur 130. Yang pertama, di dalam Mazmur 130 ini ada yang disebut dengan harapan. Apa itu harapan? Apa itu keinginan? Apa itu cita-cita? Apa itu tujuan dan visi hidup? Ya, kalau bicara tentang harapan, bicara impian, bicara visi, itu berarti adalah jangka panjang ya. Artinya nanti puncak maksimal kehidupan para rekan-rekan pemuda yang bisa capai di dalam kehidupan di dunia ini bersama dengan Tuhan, dan itu yang membuat hidup kita menjadi berarti, menjadi indah, begitu ya. Tapi kalau bicara tentang keinginan, ya keinginan tentu adalah satu kemauan, satu kerinduan dalam jangka pendek, yang sederhana, yang simple. Contoh misalnya, saya hari ini ulang tahun, apa yang saya harapkan? Yang saya harapkan adalah saya dapat kado sesuatu dari kekasih hati saya, pacar saya, begitu kan? Ya, itu sesuatu yang jangka pendek, begitu ya. Tetapi adalah yang paling penting, bagaimana harapan itu terjadi dan bagaimana harapan-harapan itu dapat mempengaruhi pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena harapan-harapan
yang masuk ke dalam satu pergumulan hidup yang mendalam, apalagi ketika kita melibatkan Tuhan, itu akan membawa seluruh hidup kita menjadi satu hidup yang menuju kepada pimpinan Tuhan, arahan Tuhan, sehingga nanti ketika kita tua, waktu kita melihat hidup kita di masa lalu, di masa saat ini, tidak lagi penuh dengan penyesalan, tetapi penuh dengan sukacita, penuh dengan satu pengucapan syukur, begitu ya. Nah, orang Sunda itu punya dua prinsip, bisa dibedakan dua prinsip ya. Yang pertama, ada yang orang hidupnya kumaha engke. Kumaha engke artinya apa? Alah, lihat aja nanti. Pokoknya sekarang saya senangnya apa? Oh, saya senangnya main-main, kia-kia, jalan-jalan, pesta-pesta. Besok gimana? Besok ya terserah. Lihat aja nanti situasi dan kondisi, keadaan. Gitu ya. Ada yang kedua, engke kumaha. Engke kumaha artinya dia berpikir, aduh, ke depan saya mesti bagaimana ya? Tentu saya ke depan, maaf. Hari tua saya penuh dengan penyakit, hari tua saya penuh dengan kesia-siaan, hari tua saya penuh dengan penyesalan. Ya tentu kita nggak mau seperti itu, bukan? Nah, kalau kita nggak mau seperti itu, kita harus punya visi hidup, punya tujuan hidup, punya harapan hidup, sehingga kita bisa mengarahkan hidup kita. Nah, firman Tuhan ini, Mazmur 130 ini justru membawa kita pada satu harapan-harapan, satu kerinduan khususnya berkaitan dengan Tuhan ya. Dikatakan pemazmur demikian, ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, berilah telingamu kepadaku, dengarlah suara permohonanku. Kemudian juga dikatakan, jika engkau mengingat-ingat ya Tuhan kesalahan-kesalahan kami, siapa yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti. Ayat ketiga ya. Lalu ayat ke-8 dikatakan, dialah yang akan membebaskan Israel daripada kesalahannya. Nah, jadi pemazmur pada saat itu, baik pemazmur yang dalam arti orang-orang yang beribadah pada zaman Raja Daud, atau orang-orang yang datang beribadah atau mengunjungi bait Allah pada zaman pembuangan, apa harapan mereka? Paling tidak ada dua hal. Yang satu dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan. Nah, apa yang paling terpenting dalam hidup kita? Apa yang perlu kita dapatkan dalam kehidupan di dunia ini? Kita boleh dapatkan harta yang melimpah. Kita boleh dapatkan posisi yang bagus di dalam kehidupan kita. Kita juga boleh dapatkan satu keluarga yang indah. Untuk para pemudi, dapat suami yang baik, ganteng, cantik, anak-anak yang manis, pinter, berbudi. Demikian juga sebaliknya, para pemuda dapatkan putri-putri yang cantik, lalu berumah tangga, dan membangun satu kehidupan keluarga yang bahagia. Tapi pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana? Apa artinya semua itu kita dapatkan kalau kita tidak memiliki pengampunan daripada Tuhan? Apa artinya kita dapatkan semua itu kalau misalnya kita tidak memiliki kebebasan atau kemerdekaan dari dosa yang daripada Tuhan? Nah, rupanya para penjara waktu itu di Mazmur 130 begitu menyadari pentingnya artinya pengampunan, kebebasan yang daripada Tuhan. Itulah sebabnya ketika mereka datang ke ibadah, mereka menangis, mereka berdoa, mereka memanjatkan satu pengharapan yang sedemikian hebat. Berharap apa? Untuk apa mereka datang jauh-jauh ke bait Allah? Untuk apa? Hanya satu mereka mengharapkan, pengampunan dan kebebasan. Khususnya orang Israel yang pada saat itu sedang ditawan atau sedang dijajah oleh Babel. Nah, di sini kita melihat bagaimana satu harapan yang sangat indah. Nah, teman-teman sekalian, jujur aja ya, dalam kehidupan kita ini seringkali banyak hal-hal yang membuat kita terikat. Terikat tentang apa? Takut masa depan.
takut penolakan, takut kegagalan, takut. Apalagi situasi COVID pada saat ini benar-benar unpredictable, begitu ya. Ketika perusahaan-perusahaan sekarang sedang mem-PHK karyawan, ketika situasi perekonomian makin rusak, bahkan sepertinya tanpa pengharapan. Lalu ketika melihat situasi ke depan, apa yang kita bisa harapkan? Sampai sejauh mana kita bisa berharap pada dunia ini untuk masa depan kita, untuk hidup kita. Firman Tuhan, Mazmur 30 mengajarkan Tuhan pengharapan kita. Tuhan yang layak kita jadikan sandaran kita, bahkan tujuan hidup kita. Nah, yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Nah, di sini kita bisa melihat ada yang disebut dengan kenyataan, ya. Mazmur 130 pertama mengajarkan kepada kita ada harapan. Lalu kedua, ada kenyataan. Kenyataan apa di sini? Satu kenyataan kehidupan yang tidak mudah. Ayat 1 dikatakan pemazmur berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Nah, apa artinya jurang? Tentunya di sini pemazmur bukan berarti sedang ada di dalam jurang secara realita, begitu ya. Tidak. Ini adalah kata-kata puitis. Jurang di sini bisa berarti sebuah keterpurukan, sebuah dosa yang membuat Israel dibuang oleh Tuhan, yang membuat orang Israel akhirnya seakan-akan dijauhkan daripada Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berdoa, Tuhan, dengar suara kami, beri telingamu Tuhan pada permohonan kami. Kami berharap pengampunan yang daripadamu. Nah, itu satu kenyataan hidup, bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Sehingga setiap saat dosa dapat melahirkan dosa, dosa bisa melahirkan penderitaan, dosa juga bisa melahirkan keterikatan-keterikatan yang membuat hidup kita penuh dengan penderitaan. Ini kenyataan. Dan kalau kita mau jujur juga, kenyataan apa yang kita hadapi? Bahwa kita hidup realita di dalam dunia yang tidak sempurna. Ya, orang tua kita, kalau kita mau jujur, penuh dengan kekurangan. Berapa kali kita dari masa kecil sudah mulai berpikir, waduh, kalau seandainya orang tua saya ditukar dengan orang tua yang anu, mungkin hidup kita bisa lebih bahagia. Pada kenyataannya kita gak bisa tukar. Ada orang tua yang penuh kekurangan, bahkan tidak berfungsi dengan baik, dan itu mendatangkan kesulitan bagi kita. Jujur, ya kan? Apalagi dunia pekerjaan. Apakah ada satu situasi pekerjaan yang tanpa tantangan, semua teman-teman baik? Sulit. Pada kenyataannya banyak teman-teman di kantor seakan-akan teman, padahal itu adalah persaingan bebas. Padahal itu adalah sebetulnya adalah pergumulan, perjuangan. Banyak kenyataan teman di luar, hai, di belakang jilat bos, tekan teman, injak lawan. Begitu kan kenyataannya. Apalagi ya, siapa yang berani janji tentang masa depan, kesehatan? Oke, ada asuransi, tapi seberapa jauh asuransi dapat memberikan jaminan? Tidak. Kenyataannya demikian hidup. Ada orang yang punya anak 10. Dulu sebelum punya anak 10 dia berpikir, nanti kalau tua saya ada yang ngurus. Lihat kenyataannya. Ada banyak orang yang punya anak lebih dari 10, hidupnya gak keurus hari tuanya. Benar kan kenyataannya? Nah, jadi akhirnya kita lihat sebuah realita. Di dalam situasi-situasi seperti ini, apa yang menjadi harapan kita? Siapa yang menjadi andalan kita? Nah, lucunya lagi, sebetulnya siapa yang kita nanti, siapa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu sebetulnya tanpa kita sadari, itu ada di dalam gaya hidup kita dari hal yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil contoh ya, contoh. Bangun pagi, siapa yang dicari? HP, begitu ya. Kalau pergi meninggalkan rumah, bawa motor, begitu ya, HP ketinggalan, balik lagi atau pergi langsung?
balik, ya kan? Balik lagi. Coba kalau pacar yang ketinggalan, oh biarin, pacar banyak, gampang dicari, tuh kan? Gitu. Berarti apa? Berarti HP lebih penting. Oke, yang kedua, begitu kita bangun pagi, begitu kita melihat cuaca, begitu kita mulai turun dari ranjang, apa yang kita lakukan? Apa dulu? Mencari Tuhan atau mencari sesuatu yang mengenyangkan perut? Ya kopi, ya makanan, atau apa? Tuhannya gimana? Lupa. Waktu kita ada masalah, nah ini ya, waktu kita ada masalah, siapa dulu yang kita cari? Apakah kita mau masuk di dalam doa lalu bergumul dengan Tuhan? Atau kita cari orang lalu kita bergosip, kita berusaha mengajak orang untuk berpihak kepada kita, lalu memprovokasi orang untuk antipati kepada orang yang kita anggap biang masalah dalam hidup kita. Nah, pemazmur tidak mengajarkan demikian. Pemazmur bilang apa? Cari Tuhan, cari suara Tuhan. Kalau perlu nunggu berhari-hari di pelataran bait Allah, demi apa? Demi nanti waktu ibadah imam besar membukakan Alkitab, firman Tuhan, dan firman itu dibaca, lalu kemudian minta kepada suara firman Tuhan itu, isi daripada firman itu memenuhi hati, supaya apa? Ada semangat baru, ada tujuan hidup yang baru, ada kekuatan yang baru. Firman Tuhan mengatakan demikian, orang yang mencari-cari, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terus diperbaharui kekuatannya, sehingga dia bagaikan sebuah atau seekor raja wali, terbang tinggi, dia tidak akan pernah letih lesu, berjalan jauh, dia tidak akan pernah capai. Waktu orang Israel berjalan selama 40 tahun di padang gurun, dikatakan demikian apa? Baju mereka tidak pernah lusuh. Apakah di padang gurun ada mall untuk beli baju? Apakah di padang gurun ada sepatu yang jual? Tidak ada. Sepatu mereka satu-satunya tidak pernah hancur sampai mereka ke Kanaan. Kenapa? Karena pimpinan Tuhan yang sempurna. Nah, jadi mari di dalam situasi-situasi seperti ini saya mengajak rekan-rekan pemuda, siapa yang menjadi andalanmu? Siapa yang menjadi kesukacitaanmu? Siapa yang menjadi harapanmu di dalam sebuah kenyataan hidup yang memang tidak bisa kita pastikan ini? Dan yang terakhir, kita boleh belajar, yaitu harapan, andalan, kenyataan, dan respon. Nah, respon di sini kita lihat sesuatu yang sangat indah. Di ayat 6 dikatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal. Iya. Siapa yang pernah jatuh cinta? Saya. Ya, saya. Siapa yang pernah jatuh cinta? Apa yang kita harapkan waktu jatuh cinta? Chatting dari doi, isinya demikian, ya hujan, tolong jemput, aku mau kuliah. Coba gimana rasanya? Wah, seneng banget dapat chatting dari pacar, walaupun isinya minta dijemput, anter, padahal hujan, banjir, jauh, motor rusak. Tapi seneng kan? Seneng kan? Itu responnya. Yaitu dulu waktu pacaran ya, pacaran. Sekarang setelah 20 tahun pernikahan, coba gimana? Yang tolong jemput saya di kantor, hujan. Jawabnya gimana? Chatting lagi, ada Grab, ada Gojek, pergi naik Gojek. Ya itulah. Kenapa? Ayo kenapa? 20 tahun respon bisa mengubah, bisa berubah. Tapi satu hal yang indah, bangsa Israel 70 tahun dijajah, respon harapan mereka kepada Tuhan Allah Israel, Allah yang pernah berjanji kepada Abraham, Allah yang pernah berjanji kepada Daud bahwa tahta kerajaan Daud itu tidak akan goyah. Mereka tetap
memiliki respon yang positif, berharap. Setiap firman bagaikan butir-butir mutiara yang indah, diharapkan seperti apa ya? Seperti rusa yang merindukan air. Begitu rindunya mereka sama Tuhan, sampai mereka mau jadi penjara-penjara. Datang jauh-jauh hanya untuk sebuah ibadah. Korban, lewati berbagai situasi. Ya kalau zaman sekarang sih gampang ya. Dari sini Indonesia pergi ke Israel, Yerusalem, pesan tiket, naik pesawat, 10 jam sampai. Tapi kalau zaman dulu, bawa unta, jalan kaki, naik kuda, berbulan-bulan, bekalnya juga seperti apa kita nggak tahu ya, sulit. Tapi mereka mau, rindu, ya. Nah saya punya cici satu ya, kakak perempuan. Boleh dikatakan dia sudah waktunya menikmati hidup ini gitu ya. Adik-adik semua pada nawarin, Cici mau gak jalan-jalan ke Singapura, nanti tiket dibeliin. Keponakan juga, Cici mau gak piknik ke Jepang, nanti tiket dibeliin. Tapi cici saya bilang apa? Enggak. Cici harus pergi ke Israel dulu. Cici pengen nangis di tembok ratapan. Padahal orang Cina loh, bukan orang Yahudi loh. Cici pengen ke kota Daud. Cici nanti begitu turun dari pesawat, masuk tanah Israel, Cici pengen cium itu tanah bandara. Baru setelah Cici ke Israel, baru Cici mau diajak jalan-jalan ke tempat lain. Tapi kalaupun tidak ada kesempatan jalan-jalan ke tempat lain, Malaysia, Singapura, Jepang dan segala macam, nggak apa-apa. Yang penting Cici pergi seumur hidup sekali aja ke Israel. Cici puas, Cici mati juga nggak apa-apa, puas. Nah Cici saya mengharapkan bisa ke Israel. Bagaimana dengan rekan-rekan pemuda? Saya tidak nyuruh Anda tur ke Israel gitu ya. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi yang saya harapkan adalah seberapa jauh pemuda-pemudi mengharapkan Tuhan, mengharapkan firman setiap hari, mengharapkan pimpinannya daripada Tuhan, mengharapkan satu relasi yang indah, akrab dengan Tuhan, lebih daripada apapun. Sehingga hidup kita boleh menjadi hidup yang berarti bagi dan dalam pemandangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bila firman-Mu itu juga Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Roh Kudus buat para pemuda, pemudi Kalam Kudus Ambon ini menjadi pribadi-pribadi yang mengharapkan Tuhan, mengharapkan firman, mengharapkan pimpinan Tuhan seumur hidup mereka. Dan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki relasi dengan Engkau sedemikian dekat, erat ya Tuhan. Berkati seluruh rekan-rekan pemuda-pemudi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom semua, terima kasih sudah sama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya setiap kita boleh sama-sama terberkati melalui ibadah pada malam hari ini. Nah teman-teman, saat ini saya punya beberapa warta yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai persembahan. Jika teman-teman ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat mentransferkannya melalui nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di bawah sini. Dan mungkin teman-teman ingin nih memberikannya secara langsung ke gereja. Teman-teman dapat datang ke gereja pada jam kantor dan juga dapat memberikan persembahan secara langsung kepada tata usaha yang ada di gereja. Nah teman-teman, yang kedua, minggu depan kita tidak ada ibadah online, tapi kita tetap beribadah. Kita akan sama-sama beribadah lewat aplikasi Zoom. Teman-teman jangan lupa untuk ikut ibadah bersama-sama dengan kita di Zoom. Kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama berdiskusi di sana.
Jangan lupa ya untuk ikut ibadah minggu depan. Sampai ketemu lagi.